Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang perpajakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dewi Suryani, NPM 1711014. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Batu Raja. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan kepada Anda tentang pajak penghasilan atas pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan. Hukum yang mengatur tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan atau bangunan beserta perubahannya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016. Penanggung pajak dari pajak penghasilan atas pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan adalah orang atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari: pertama, pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan melalui penjualan tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, waris, atau cara lain yang disepakati antara para pihak. Yang kedua, perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan atau bangunan. Di sini kita akan membahas tentang wajib pajak dan objek pajak pada pajak penghasilan atas pengalihan harta berupa tanah atau bangunan. Wajib pajak pada PPh ini adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan atau bangunan. Sedangkan objek pajak pada PPh ini adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan karena pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan atau bangunan. Tarif pajak. Tarif pajak pada PPh atas pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan memiliki 3 tarif. Yang pertama, tarif 2,5%, yang kedua 1%, yang ketiga 0%. Tarif 2,5% digunakan untuk pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan selain rumah sederhana dan rumah susun sederhana. Tarif 1% digunakan untuk pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan yang merupakan rumah sederhana dan rumah susun sederhana. Sedangkan tarif 0% digunakan untuk pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan kepada pemerintah. Pajak penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan memiliki 5 dasar pengenaan pajak. Yang pertama, nilai berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang. Yang kedua, nilai menurut risalah lelang. Yang ketiga, nilai yang seharusnya diterima dengan dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Yang keempat, nilai yang seharusnya diterima dengan tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Yang kelima, nilai yang seharusnya diterima berdasarkan harga pasar. Pajak penghasilan atas pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan memiliki beberapa pengecualian. Pertama, orang pribadi yang mempunyai penghasilan di bawah penghasilan tidak kena pajak atau di bawah 60 juta. Yang kedua, orang pribadi atau badan yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan dengan cara hibah kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil. Yang ketiga, pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan karena waris. Yang keempat, badan yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan dalam rangka penggabungan, leburan, atau pemekaran usaha. Yang kelima, orang pribadi atau badan yang melakukan pengalihan harta berupa bangunan dalam rangka melaksanakan perjanjian bangun serah atau pemanfaatan barang milik negara berupa tanah dan atau bangunan. Yang keenam, orang pribadi atau badan yang tidak termasuk subjek pajak yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan. Baiklah, kita masuk ke contoh soal tentang pajak penghasilan atas pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan. Pada tanggal 12 Agustus 2015,
Rahmat membeli 1 unit rumah dari developer PT Gria Persada seharga 800 juta secara tunai. Antara PT Gria Persada dengan Rahmat belum dilakukan penandatanganan akta jual beli atau AJB karena sertifikat rumah tersebut masih dalam proses pemecahan, sehingga dilakukan terlebih dahulu dengan perjanjian pengikatan jual beli atau PPJB antara PT Gria Persada sebagai penjual dan Rahmat sebagai pembeli. Sertifikat rumah tersebut masih atas nama PT Gria Persada. Sebelum dilakukan AJB antara PT Gria Persada dengan Rahmat, rumah tersebut oleh Rahmat dijual kepada Indra Aji, sehingga akibat transaksi tersebut, nama penjual dan pembeli yang tercantum dalam PPJB rumah tersebut menjadi PT Gria Persada sebagai penjual dan Indra Aji sebagai pembeli. Mari kita selesaikan kasus tersebut. Yang jadi pertanyaan, bagaimana perhitungan pajak penghasilan atau PPH atas pengalihan rumah tersebut? Diketahui harga rumah sebesar 800 juta. Dan rumah tersebut bukan merupakan rumah sederhana, sehingga tarif yang digunakan yaitu tarif 2,5%. Sesuai dengan rumus, yaitu tarif pajak dikali harga rumah, sama dengan 2,5% dikali 800 juta, sama dengan 20 juta. Jadi, PPH yang dipotong oleh PT Gria Persada dalam kasus ini yaitu sebesar 20 juta. Sekian pemaparan materi tentang pajak penghasilan atas pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan dari saya, dan saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah menonton video ini. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.